Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikola Nagoro dengan Stanbook S1S1 24047. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai pengenalan sistem operasi, di mana merujuk pada komponen fundamental dalam komputasi. Nah, fokus bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu definisi, kemudian latar belakang dan tujuan, kemudian fungsi utama, kemudian jenis-jenis, lalu kelebihan dan kekurangan. Terakhir, kita merujuk pada kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Nah, pertama kita masuk pada definisi. Nah, apa sih itu sistem operasi? Nah, sistem operasi itu adalah perangkat lunak inti atau core software dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya perangkat keras serta penyedia layanan dasar bagi program aplikasi. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, sehingga memungkinkan interaksi yang efisien dan terstruktur. Nah, contoh kegiatan dari sistem operasi itu sebenarnya kita sudah sering melakukannya, yang seperti menyalakan dan mematikan laptop, mengerjakan tugas seperti dari Word, Excel, dan lain-lain, kemudian browsing di internet seperti di Chrome, Google, Microsoft Edge, dan lain-lain. Kemudian sekitar mendengarkan lagu via Spotify pun itu adalah bagian dari sistem operasi. Nah, kemudian kita lanjut pada latar belakang dan tujuan. Nah, sistem operasi itu adalah komponen utama dalam komputer yang mengatur seluruh aktivitas, mulai dari input, proses, hingga output. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kegiatan menggunakan komputer dan perangkat pintar tidak lepas dari peran sistem operasi. Sebagai calon profesional di bidang teknologi informasi, pemahaman tentang sistem operasi menjadi bekal penting untuk memahami cara kerja komputer secara menyeluruh. Kemudian kita lanjut pada fungsi utama dari sistem operasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah manajemen memori. Nah, manajemen memori itu adalah salah satu fungsi dari sistem operasi yang mengatur alokasi dan pelepasan memori antar aplikasi. Kemudian ada manajemen prosesor. Manajemen prosesor itu adalah bagian dari sistem operasi yang mengatur giliran proses dalam menggunakan CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga adalah manajemen perangkat. Manajemen perangkat adalah atau device management itu yang mengatur cara perangkat input dan outputnya. Kemudian ada manajemen file. Manajemen file itu mengatur penyimpanan, pengambilan, serta pengorganisasian dari sebuah file. Kemudian ada keamanan atau security. Security di sini bertugas untuk memberikan proteksi terhadap akses data dan sistem, sehingga data kita yang ada dalam sistem tidak mudah bocor jika kita menggunakan security itu. Kemudian ada kontrol kinerja sistem, di mana kontrol kinerja sistem itu adalah memantau dan mengelola performa dari sistem komputer itu sendiri. Ketujuh, ada akuntansi pekerjaan atau job accounting. Job accounting itu adalah salah satu fungsi dari sistem operasi yang mencatat penggunaan sumber daya sistem. Kedelapan adalah deteksi kesalahan atau error detection. Deteksi kesalahan itu adalah salah satu fungsi dari sistem operasi yang mendeteksi dan menangani kesalahan dalam sistem. Nah, kemudian kita lanjut pada jenis-jenis sistem operasi. Nah, yang pertama adalah single user. Single user, single tasking. Nah, single tasking adalah salah satu jenis sistem operasi yang dimana hanya bisa digunakan oleh satu pengguna dan satu aplikasi yang berjalan dalam satu waktu. Contohnya seperti MS-DOS. Kemudian adalah single user multitasking, yaitu jenis sistem operasi di mana satu pengguna bisa menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Contohnya seperti Windows dan macOS. Ketiga ada multi-user. Nah, multi-user ini adalah beberapa pengguna bisa mengakses sistem secara bersamaan. Dia umumnya dipakai di server, jaringan kampus, atau perusahaan. Contohnya seperti Unix dan juga Linux. Kemudian ada Real Time Operating System atau RTOS.
Real-time operating system memberikan respon sangat cepat, real time, dan biasa digunakan di perangkat medis, robotik, dan otomotif. Contohnya adalah seperti VROTS dan VxWorks. Kemudian ada Distribute Operating System, yaitu jenis-jenis dari sistem operasi yang mengelola beberapa komputer agar bekerja layaknya satu sistem terpadu, digunakan di sistem komputasi paralel, dan cloud. Contohnya seperti sistem cloud berbasis cluster. Kemudian ada Network Operating System atau NOS, di mana ini adalah salah satu jenis dari sistem operasi yang memungkinkan komputer saling terhubung dalam jaringan untuk berbagi file, printer, dan lain-lain. Contohnya adalah Windows Server, Novel, dan Novel Network. Terakhir ada Mobile Operating System, yaitu sistem operasi khusus untuk perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Nah, mobil operating system inilah yang mungkin paling sering kita lihat dan kita gunakan karena berada di smartphone dan tablet. Contohnya seperti Android dan iOS. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi. Kelebihan dan kekurangan sistem operasi tergantung pada apa yang ada di dalam sistem operasi itu, seperti misalnya Windows dan Linux. Di sini saya mengambil contoh dari Windows dan juga Linux. Nah, Windows ini memiliki kelebihan antarmuka yang ramah pengguna, kemudian dukungan software yang sangat luas, dan banyak digunakan di dunia kerja. Namun, memiliki kekurangan yaitu berbayar atau cukup mahal, serta rentan terhadap virus dan malware. Sementara di satu sisi, Linux ada kelebihannya itu gratis dan open source, kemudian stabil dan juga aman, dan bisa dikustomisasi atau banyak distronya. Namun memiliki kekurangan yaitu kurang familiar bagi pengguna awam, serta dukungan software komersial yang terbatas. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh dari sistem operasi ini seperti macOS, Android, iOS. Nah, tapi di sini saya mengambil Windows dan Linux sebagai sebuah contoh dari kelebihan dan kekurangan sistem operasi. Nah, terakhir kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil pada presentasi kali ini adalah sistem operasi atau OS merupakan komponen inti dalam sistem komputer yang mengatur seluruh aktivitas penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, OS bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, sehingga memungkinkan pengguna menjalankan berbagai aplikasi dengan mudah. Nah, ada berbagai jenis sistem operasi dengan karakteristik dan implementasi masing-masing, seperti Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Realtime, OS, dan lainnya. Dan juga pemahaman tentang sistem operasi itu sangat penting ya teman-teman bagi mahasiswa teknik informatika karena OS merupakan dasar dari banyak bidang teknik informatika seperti pemrograman sistem, pengembangan aplikasi, administrasi jaringan, dan pengelolaan server. Nah, perlu diingat-ingat, setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tergantung pada kebutuhan si pengguna, perangkat yang digunakan, serta lingkungan sistem. Sekian, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.